Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Evanseta, NPM 18133100133. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang dibimbing oleh Bapak Dr. Deking Setio Budiarto, MSI AKCA, dengan judul Pentingnya Digitalisasi Marketing dan Fintech Berbasis Payment Gateway untuk Meningkatkan Kinerja dan Keberlanjutan UMKM. Memasuki bab 1, berisi latar belakang. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto menjadi petunjuk pentingnya UMKM dalam memberdayakan pembangunan keuangan di Indonesia. Namun, saat ini usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mengalami kemunduran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi perlambatan sektor ekonomi di Indonesia. Pemilik UMKM harus mempunyai strategi dengan cara memanfaatkan media perantara, yaitu digital marketing dan fintech, untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usahanya. Inovasi di bidang teknologi informasi mendorong pelaku UMKM melakukan kegiatan keuangan dimanapun dengan aman, cepat, dan terkendali. Akan tetapi, UMKM juga masih memiliki permasalahan dalam manajemen keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan pemilik UMKM masih rendah. Pengetahuan keuangan yang rendah ditunjukkan dengan kurangnya motivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola usaha. Selain itu, pemilik UMKM tidak membuat penganggaran dan pengendalian keuangan dengan baik karena merasa kinerjanya sudah maksimal. Selanjutnya, motivasi penelitian. Nah, yang pertama, penelitian sebelumnya sampel terbatas hanya pada satu kabupaten atau satu kota, sedangkan pada penelitian ini sampel akan diperluas menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu UMKM yang berada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu yang kedua, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara digital marketing, fintech, dan kinerja saja. Sedangkan penelitian ini menambah variabel keberlanjutan. Dan penelitian sebelumnya banyak dilakukan dengan analisis parsial, sedangkan penelitian ini secara struktural. Dari latar belakang dan motivasi penelitian yang sudah dijabarkan, maka didapatkanlah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah digital marketing berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, untuk mengetahui apakah fintech berbasis payment gateway berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Pada penelitian ini, saya menggunakan teori kontingensi yang menjelaskan ketegasan anggaran dengan berbagai faktor kontingen yang dapat memberi pengaruh positif terhadap perusahaan. Teori kontingensi memiliki potensi besar dalam pengembangan beberapa aturan keputusan sederhana yang memiliki dampak skala besar terhadap keberlanjutan usaha. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Dengan X1 digital marketing berpengaruh positif terhadap Y, kinerja keuangan. Hipotesis ini sejalan dengan penelitiannya Arianto 2020. Lalu selanjutnya ada X2, fintech berbasis payment gateway berpengaruh positif terhadap Y, kinerja keuangan. Hipotesis ini sejalan dengan penelitiannya Adela dan Rio 2021. Yang ketiga, X3, sikap keuangan berpengaruh positif terhadap Y, kinerja keuangan. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian Miententau 2015. Dan terakhir, Y, kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap Z, keberlanjutan usaha. Hipotesis ini sejalan dengan penelitiannya Aribawa 2016. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersumber data primer, waktu dan tempat, yaitu waktunya pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2021, dan lokasinya berada di 5 kabupaten atau kota di daerah istimewa Yogyakarta. Metode penentuan subjeknya, populasi, yaitu UMKM di DIY yang telah memanfaatkan digital marketing dan fintech.
Sampelnya yaitu pemilik atau pengelola UMKM di daerah istimewa Yogyakarta yang telah memanfaatkan digital marketing dan menggunakan sistem pembayaran fintech serta UMKM yang bergerak pada bidang kuliner. Nah, metode dan teknik pengumpulan sampelnya, metodenya yaitu mendatangi langsung UMKM di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan tekniknya dengan menyebar kuesioner kepada pemilik atau pengelola UMKM. Teknik pengambilan sampel dan metode analisis. Teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling. Yang kedua ada metode analisis dengan menggunakan PLS dengan melakukan uji validasi, uji reliabilitas, dan uji signifikan. Kemudian memasuki bab 4 yaitu hasil pengujian dan pembahasan. Berikut adalah hasil tabel pengujian yang sudah dilakukan, di mana variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value X1 sebesar 0,004 dengan tingkat signifikasi kurang dari 1%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap Y, maka hipotesis pertama atau H1 diterima. Lalu, nilai p-value variabel X2 sebesar 0,000 dengan tingkat signifikasi kurang dari 1%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap Y, maka hipotesis kedua diterima. Kemudian, nilai p-value variabel X3 dengan tingkat signifikasi 0,252 lebih dari 1%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel X3 ditolak dan tidak berpengaruh terhadap Y, maka hipotesis ketiga atau H3 ditolak. Dan kemudian nilai p-value variabel Y sebesar 0,000 dengan tingkat signifikasi kurang dari 1%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel Y berpengaruh terhadap Z, maka hipotesis keempat diterima. Yang terakhir yaitu bab 5 berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulan yang pertama, H1, digital marketing berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, H2, fintech berbasis payment gateway berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, atau H3, sikap keuangan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, H4, kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Batasan dan saran. Yang pertama, sampel penelitian ini masih terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, karena sampel yang luas dapat mewakili kondisi UMKM yang sebenarnya. Yang kedua, ada penelitian ini hanya menggunakan kuesioner yang belum dapat mengupas fenomena perilaku UMKM secara detail. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat dengan melakukan wawancara secara langsung yang akan menggambarkan keadaan real yang sebenarnya di lapangan dan dapat membantu dalam pembahasan lebih komprehensif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.